sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PWN Riau beserta jajarannya yang hadir, yang berbahagia Ketua PDM Kota Pekanbaru yang hadir di tengah-tengah kita, Dr. Soekarno, segenap keluarga besar Muhammadiyah yang hadir. Saya kisah situ lah, nggak nampak wajah Pak yang berceramahnya. Ada berceramah nggak nampak. Saya situ aja. Maupun majelis lembaga, kepada tuan rumah yang sudah berbungkus lumus menyiapkan hidangan bisa nih. Ya. dapat kita nikmati bersama. Hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Maka saya hanya mengaji saja. Ada hadis Rasul yang sangat indah. Hadis itu berbicara tentang kebahagiaan. Sebab setiap orang pasti mencari bahagia. Kalau ada orang yang mencari penderitaan, itu perlu dipertanyakan. Tapi setiap orang memiliki definisi bahagia yang berbeda-beda. Kalau ditanya kepada Dr. Wahid apa itu bahagia, tentu dia menjawab bahagia adalah ketika dia bisa main bola seperti 20 tahun yang lalu. Itu bahagia. Kalau ditanya kepada dokter apa itu bahagia, maka anak hadir yang dokter akan menjawab bahagia itu adalah ketika dokter-dokter lain tidak bisa menyembuhkannya, dia bisa menyembuhkan. Kalau ditanya kepada guru apa itu bahagia, maka seorang guru pasti akan menjawab bahagia itu adalah ketika murid-murid saya jauh lebih pandai dari saya. Itulah bahagia. Kalau ditanya kepada kader-kader kita yang masih merokok, apa itu bahagia? Maka dia akan menjawab, bahagia itu adalah ketika kita menghisap di samsu, asapnya masuk ke tenggorokan, terus ke dada, lalu ditiup ke langit, dibuat bola-bola. Ketika bola-bola berbentuk di angkasa, seakan jiwanya sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah bahagia. Tapi dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 ciri-ciri kebahagiaan itu. Jadi kalau kita mau bahagia, coba kita lihat-lihat apakah kita memiliki yang 4 itu. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholehah. Ciri orang bahagia yang pertama itu adalah dia memiliki pasangan hidup yang soleh. Kalau suami, istrinya solehah. Kalau istri, suaminya soleh. Maka dalam Islam, suami disebut dengan zauj, istri disebut dengan zaujah, yang artinya pasangan. Kenapa suami istri disebut dengan pasangan? Sebab mereka harus saling melengkapi. Tugas utama bagi suami adalah menyempurnakan keimanan istrinya. Dan tugas utama bagi istri adalah menyempurnakan keimanan suami. Suami harus sadar istrinya bukanlah
lah perempuan sekedar Khadijah, istrinya bukanlah perempuan secantik Aisyah, istrinya bukanlah perempuan secerdas Fatimah, istrinya itu perempuan biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Demikian pula ibu-ibu. Suami ibu-ibu itu bukanlah laki-laki sehebat Abu Bakar. Dia bukan pula sekedar Umar, tidak pula selembut Utsman atau secerdas Ali. Suami ibu-ibu itu adalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Oleh karena itu, suami istri harus saling melengkapi. Menumpet iyo sabana patah, menyuruh samuila, aduh samu dimakan, aduh samu dicari, ke bukit samu mendaki, ke lurah samu menurun, ke terantang sama makan angin, ke terumpi sama makan tanah. Itulah suami istri. Kalau dapat suami dan istri seperti ini, maka kita akan merasakan bahagia yang sesungguhnya. Jadi, kalau kata Rasul, ciri-ciri orang bahagia yang pertama itu dia mendapatkan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang soleh, pasangan hidup yang soleh. Kenapa harus dimulai dari pasangan hidup? Sebab kebahagiaan itu harus dimulai dari yang paling dekat dengan kita. Kalau dapat istri dan suami yang saling melengkapi dan saling memahami, maka akan terasalah lama dirasuh dan ditiru-tiru. Mereka saling bahu-membahu, saling lengkap melengkapi, menciptakan surga Tuhan di bumi. Ini yang dikatakan Rasul dalam hadisnya di Jannah. Diterjemahkan ke dalam bahasa kampung Pak Nazir, my home is my paradise. Saya terkejut juga itu. Kenapa orang Inggris menyatakan baik itu dengan my home, tidak my house? Ternyata beda sekali antara home dan house. Everyone can buy a house, but cannot buy a home. Why? Because home is where the heart is. Dia disebut dengan home karena hati kita di situ. Sehebat apapun rumah, tapi kalau hati penghuninya tidak di situ, dia belum disebut dengan home. Dia baru house atau bangunan. Tapi kalau rumah itu kecil sederhana, namun hati pemiliknya ada di situ, barulah dia disebut dengan home yang segar. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang bahagia itu pasangan hidupnya adalah orang-orang yang soleh atau soleh. Yang kedua kata Rasul, wa auladuhu abrar. Anak-anaknya orang-orang yang baik. Anak-anaknya orang-orang yang tidak sekedar melanjutkan darah dagingnya, tapi juga melanjutkan ideologi dan keimanan. Anak yang menjadi pelipur hati, pelalai damai. Ini yang dikatakan orang Minangkabau lama, anak kandung, sibiran tulang, paube hati, pelalai damai, jare tunda dalam hidup. Kalau dapat anak yang seperti itu, luar biasa. Tapi kalau dapat anak-anak yang justru melukai perasaan kita orang tuanya, anak sudah menjadi musuh dalam selimut, mengguncang dalam lipasan, menunggu keluarga sendiri, maka dunia akan terasa sepi.
Saya teringat, saya punya sepupu bekas manajer hebat di PT PN 5 sudah meninggal. Suatu hari dengan gembira dia cerita dengan saya, Ustaz, tadi saya beli tanah lagi. Apa dia bilang? Tanah abang kan sudah banyak. Ada staf saya, anaknya mau S3 di Jogja, kekurangan duit. Lalu dia datang dengan saya menjual tanah. Tanpa saya tawar-menawar, saya beli tanah. Walaupun saya tidak beli. Kenapa dibeli? Saya bilang, saya bangga dengan dia. Masih ada anak yang diperjuangkannya. Walaupun harus menjual tanah.